kita akan membahas dampak pemboikotan terhadap ekonomi Indonesia. Latar belakangnya adalah, belakangan ini, Indonesia mengalami polemik terkait pemboikotan perusahaan yang diduga mendukung genosida Israel terhadap Palestina. Ini terjadi karena Indonesia memiliki ikatan khusus dengan Palestina, baik sebagai bangsa yang pernah dijajah maupun sebagai bangsa religius. Serangan Israel terhadap Palestina di Gaza menimbulkan protes global, termasuk di Indonesia, dengan sebagian umat Islam melakukan boikot terhadap produk Amerika. Boikot ini dilakukan sebagai protes dan pemaksaan perubahan atas dukungan Amerika terhadap Israel. Boikot produk Amerika dilakukan karena indikasi bahwa sebagian pendapatan nasional Amerika digunakan untuk membantu Israel secara langsung dan tidak langsung. Ini mencakup bantuan dana dan dukungan terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina. Harapan dari boikot ini adalah menurunnya permintaan terhadap produk Amerika, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan alokasi anggaran Amerika, termasuk untuk angkatan perang dan dukungan kepada Israel. Dan ada pula rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana komunikasi efektif dan liputan media yang menggalang dukungan untuk boikot tersebut. Dan yang kedua, dampak pemboikotan terhadap ekonomi di kota besar seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas komunikasi efektif dan liputan media dalam menggalang dukungan sistem boikot. Efektivitas boikot dalam isu politik bervariasi, tergantung pada konteks, tujuan, dukungan, dan respon dari entitas yang diboikot. Keberhasilan boikot tergantung pada partisipasi massal, termasuk dari individu, organisasi, dan pemerintah, yang dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial. Boikot efektif membutuhkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang isu yang dipertaruhkan. Komunikasi dan liputan media berperan penting dalam membentuk opini publik dan mendapatkan dukungan. Boikot dengan cakupan internasional dan menyasar entitas global memiliki dampak yang lebih besar. Beberapa boikot berhasil cepat, sementara yang lain memerlukan upaya berkelanjutan. Ketahanan liputan media dapat mempengaruhi dampak jangka panjang dari boikot. Dampak pemboikotan terhadap ekonomi di kota besar seluruh dunia. Boikot, meskipun jarang berdampak ekonomi jangka panjang, terbukti efektif, merusak reputasi perusahaan target. Semakin besarnya upaya boikot, semakin besar peluangnya untuk mengubah norma sosial dan mendapat dukungan. Boikot anti-apartheid terhadap Israel atau BDS terkait kebijakan terhadap Palestina mendapat perhatian global. Meskipun dampak boikot terhadap ekonomi dalam jangka pendek kecil, dalam jangka panjang dapat signifikan, Direktur Eksekutif menyarankan aturan yang jelas dari pemerintah terkait boikot terhadap produk terafiliasi dengan Israel. Pemerintah perlu memberikan arahan yang tegas mengenai produk yang diboikot, alasan dibaliknya, dan cara pelaksanaannya. Boikot harus dianggap sebagai himbauan, bukan paksaan, agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha. Kesimpulannya, Indonesia menghadapi polemik terkait pemboikotan terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan dukungan terhadap genosida Israel terhadap Palestina. Indonesia merasa terikat dengan Palestina karena pengalaman sejarah, perjuangan melawan penjajahan, dan juga sebagai bangsa religius yang menolak pelanggaran hak asasi manusia. Boikot produk Amerika dilakukan sebagai bentuk protes dan dukungan moral terhadap perjuangan Palestina, dengan harapan menurunnya permintaan atas produk Amerika dan mempengaruhi pendapatan serta kebijakan politik Amerika yang mendukung Israel. Pembahasan selanjutnya mengenai efektivitas boikot dalam konteks ekonomi Indonesia membawa pertanyaan tentang komunikasi efektif, liputan media, dan dampak penyerangan Israel sebagai pemicu pemboikotan. Direktur Eksekutif menyoroti perlunya aturan yang jelas dari pemerintah terkait boikot untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Saran yang pertama, mempertemukan para akademisi dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan solusi dan berbagai penelitian. Sedangkan yang kedua, sebagai orang
dimulai dari sebuah organisasi yang kecil, bisa juga dimulai dari generasi yang muda. Berpartisipasi dalam mengorganisir kampanye yang mempromosikan perdamaian dan penyelesaian konflik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.